Siapa yang gak suka kerja kelompok? Gue suka. Ya. Eno Bening mempersembahkan Hai Singham, gue Eno Bening dan welcome back to Bukan Sekolah, di mana kita akan mendiskusikan dan ngobrolin hal-hal yang berbau tentang dunia pendidikan di Indonesia agar dunia pendidikan di Indonesia jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Telah bersama saya. Gue mau ngetos lo tadi lo jangan banget. Mana gue lihat Iya, namanya adalah murid dari Fakultas 802. apa tuh 802? 8 Orang lucu dulu baru ketawa, jangan ketawanya keluar dulu. Jadi kali ini kita mau ngomongin kerja kelompok. Siapa yang di sini nggak pernah dapat kerja kelompok? Pasti merasa bahagia banget. Nggak juga sih. Kerja kelompok. Gue ingat banget kerja kelompok itu adalah hal yang selalu wajib ada dan buat gue itu menyusahkan. Karena gue nggak merasa kerja kelompok deh. Kenapa tuh? Sadar nggak lo kalau kerja kelompok itu bukan kerja kelompok, tapi adalah bagi tugas dan somehow lu jadi bertanggung jawab atas seluruh kerjaan orang lain. Gini konsepnya. Kalau lu sadar ya, gue nggak tahu mungkin gue yang mendapatkan pengalaman yang kurang ya. Tapi kalau kerja kelompok di gue itu kebanyakan adalah misal ada ngomongin ini sama ini empat bab berbeda gitu. Eno ngerjain yang ini, Kuda ngerjain yang ini, Wolf ngerjain yang ini, Akil ngerjain yang ini. Kerja kelompoknya di mana? Mengerjakan diri sendiri. Tapi lu sadar nggak kayak gitu? Iya, Misalnya ada pembagian, jadi dibagi tugas terus tugasnya digabungin kan? betul. Kerja kelompoknya mana? Sekarang bayangin tugas yang kayak gitu nggak ada kelompoknya. Ya udah, Eno Bening bab 1 udah lapar, bab 2, ini bab 3 udah, itu bab 4. Kelompoknya cuma menggabungkan itu kan. Jadi kayak kerja kelompoknya mana? Iya ya. Iya kan? Itu beberapa kasus ya. Nah, kalau menurut gua kerja kelompok yang bener tuh kayak waktu misalnya apa ya? Tarik tambang tuh kerja kelompok loh menurut gua. Betul. Lebih terlihat kerja kelompok, maksudnya effort orang narik kerasa gitu loh. Lu ada kontribusinya nggak nih ditarikan gitu kan? Ada nggak nih yang narik apa cuman megangin doang gitu? Berasa lu megangin doang udah kalah tim lu gitu loh. Kalau yang bagi-bagi tugas itu ya, tugas yang kerja kelompok yang bagi-bagi tugas itu ya, lu udah masing-masing aja digabung kelar gitu. Kerja kelompoknya mana? Nanya aja gua ini mah gitu. Jadi menurut gua aneh aja kerja kelompok yang kayak gitu. Kalau lu pernah kerja kelompok yang gimana? Gue kerja kelompok yang gue datang, gue distribusikan gorengan. Hah? Gimana? Iya, gue nggak ngerti. Biar teman gue ngerjain, gue beliin ini makanan gitu. Untuk pelajaran apa? Gitu dong, jelasin yang bener. Iya, ini kan konteksnya kerja kelompok. Oh, yang dari sekolah. Ya dari sekolah dong. Ya, apa nama pelajarannya? Gue nggak tahu. Pokoknya setiap kali ada kerja kelompok, Oh. ya pokoknya gue selalu lu mau makan apa gitu. Gimana sih? Gua pukul. Oh, gua ngerti. Jadi Lu, tuh lu tahu nggak sih kayak ada satu orang yang nggak bisa ngapa-ngapain terus dia membayar gitu. dan untuk itu adalah orang lain. lu. Iya, gue salah satu. Tapi menurut gua itu lebih kerja kelompok loh. Iya, itu betul. Cuma maksudnya kalau dibilang mengerjakan suatu tugas tidak. Tidak pernah lo. Nggak kayak ngerjain tugas gitu yang bagi-bagi gitu terus ikut kerjain nggak? Jadi lu bayar makanan aja udah. Iya. Nah, kerja kelompok ini malah jadi kayak semacam free pass gitu loh. Kayak tempat orang-orang yang nggak mau ngerjain jadi dapat GB-an gitu, tuh nggak, lu dapat party untuk nge-GB. Ya, pokoknya lu tau lah ada orang yang, maksud gua tuh poinnya adalah orang yang nggak mau ngerjain gitu loh. Bukan nggak mau, males gitu. Akhirnya, gua nggak ngerti, minta tolong segala macam. Nah, banyak kan oknum guru yang nggak peduli sama apa yang terjadi di dalam kelompok, iya kan? Betul. Dia pengen tugasnya jadi ya udah gitu. Coba lu curhat ke gurunya, Bu, yang ini nggak mau kerja, dikatain lemes, dikatain tidak setia kawan, tidak. Gue juga ngatain temen gue. Kok gitu, kenapa lu katain? Karena Lagi udah gua kontribusikan dibilang gue tidak bekerja. oh, lu udah beli makanan. Iya udah. Tapi lu lebih bakal kerja. Iya. Ya itu lebih jange sih, nggak boleh gitu. Nah, lu dikatain nggak tenggang rasa, nggak bisa bekerja sosial, nggak bisa menjadi makhluk sosial. Menurut gue ini ngaco sih. Itu oknum ya. Maksudnya mungkin juga bukan guru tapi teman-teman yang lain kayak gitu yang lu mah kerja kelompok tapi nggak mau bantuin gua gitu. Tapi ya kayak ya lu bantuin apa gitu kan. Dan akhirnya jadi apa? Bukannya jadi kerja kelompok jadi perdebatan gitu kan. Nggak tahu, nggak efisien aja sih. Jadi itu yang ada di kepala gue dari kemarin. Kerja kelompok tuh fungsinya apa ya? Mungkin untuk memberitahu dari awal ya kalau nggak semua orang itu mau kerja kayak kita gitu. Anda juga yang brengsek, yang males kerja, yang jange, yang udah mau asik-asikan gitu. Mending orang kayak dia nggak mau kerja tapi bayar gitu kan. Betul. Gue juga setuju yang kayak gitu. Lu nggak bisa kontribusi apa-apa ya lu kasih tahu kontribusi lu yang bisa lu lakuin. Yang lain kerjain punya lu tapi lu kasih makan, kasih minum dan lain-lain. Itu menurut gue sih masih make sense dibandingkan dengan yang udah nggak mau ngapa-ngapain dan otomatis ini pasti udah terjadi di sekitar kalian kan. Ujung-ujungnya kalian kerjain kan tuh punya orang biar kalian tetap dapat nilai. Iya, yang paling bener adalah semuanya kerja gitu. Tapi jadinya ya nggak tahu sih menurut kalian manfaat kerja kelompok tuh apa gitu. Percuma dipilih ketua, ngerti gak?
Iya. Fungsinya dipilih ketua apa dalam kerja kelompok? Coba lu jawab di komen di bawah. Fungsinya dipilih ketua jadi apa dah? Menurut gue biar gurunya tahu oh ketuanya yang ini gitu. Jadi marahinnya tinggal Ketua aja. Makanya gue gak pernah mau jadi ketua. Iya, lu jadi ketua udah lu paling tumbal. Lu tidak dilatih untuk memimpin, Pak. Lu dilatih untuk jadi tumbal kalau kata gua. Iya kan? Tumbal dimarahin kalau misalnya kenapa-napa dan segala macam. Lagi-lagi sama oknum ya, oknum dan oknum ya. Bukan sama yang kalau bener gitu. Maksudnya kalau misalnya bener kan dicek. Gini aja deh. Mungkin kalian dapat yang bagus sekolahnya yang oke di mana ya dicek gitu. Ini masalahnya di mana, siapa yang nggak kerja, siapa yang nggak kontribusi. Ini kamu ngapain aja, kamu ngerjain yang mana aja gitu. Tapi kan ada aja yang dipilih ketua terus ini mana kok nggak lengkap, udah ketua aja dimarahin terus atau kayak tadi kasusnya diledek-ledekin sama oknum dan lain-lain. Kan pernah terjadi juga mungkin sama kalian. Kalian bisa nggak komen di bawah tuh yang kayak gitu-gitu. Nanti gue bikinin video baru untuk kalian kasus kerja kelompok nih. Ya menurut gue itu jadi apa ya? Jadi aneh gitu kita dididik dengan cara seperti itu. Maksud gue di kantor nih ya, di kantor dimanapun gue udah kerja di banyak kantor gitu ya, ada yang nggak kerja gitu kan, pemimpinnya memang dikenain juga gitu karena lu sebagai pemimpin ada anak buah yang nggak kerja gitu. Tapi yang nggak kerja juga kena imbasnya, yaitu apa? Nggak digaji, potong gaji, dipecat sekalian gitu. Lah kalau jadi murid imbasnya apa? Disuruh jadi capsek. Lucu juga. Lu jadi capsek tahu-tahu. Nggak, yang paling lucunya itu lu paling nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang malas, orang yang nggak mau kerja di dalam kerja kelompok nggak dapat konsekuensi. Ya gue mending kalau gue tahu selama gue sekolah gue nggak harus ikutin kerja kelompok dan gue bodo amat menyerahkan ke ketuanya dan gue nggak mau peduli karena yang paling mungkin nilai gue cuma standar, mending gue nggak usah ikutin kerja. Ngapain gitu? Nggak ada konsekuensinya dalam kerja kelompok. Kalau gue nggak kerja dimusuhin, yakin orang terpaksa tinggal dalam 3 tahun bareng sama lu ya mau nggak mau bakal kelompoknya random lagi dapat yang kayak gitu-gitu lagi. Jadi ya buat gue jadi semacam pertanyaan besar dan diskusi besar sih buat kita semua tentang kerja kelompok ini. Yang pertama tadi ya, kerja kelompok tuh gimana gitu, yang dibagi-bagi bab tuh menurut gue tuh yang aneh gitu. Kerja kelompok kayak misalnya kerja beneran nanam padi tuh. Biasanya kerja beneran tuh seni rupa, no? Iya, seni rupa yang benar-benar kerja gitu. Kadang kalau gue waktu itu tuh yang gue benar-benar ngerasain kerja bareng itu ya waktu bikin event class meeting gitu, tau gak lo? Oh iya. Yang nyiapin acara, bersih-bersihin kelas, itu kan semuanya kerja tuh. Nah itu enak tuh, kelompoknya satu kelas. Yang berangcuy, tetap aja ada yang nggak kerja, tetap aja yang tiduran, malah kabur ke keluar sekolah dan lain-lainnya. Dan tapi ya jadi kayak, ngerti gak sih lu? You get my whole point, right? Gue bukan anti sama kerja kelompok, gue juga nggak anti sama bersosial dan berkomunikasi dengan sesama manusia lain dalam kerja kelompok. Tapi banyak banget flaw-nya, banyak banget yang bisa kita perbaiki dari konsep kerja kelompok ini yang terjadi di sekolahan udah lama banget, bertahun-tahun. Tapi pas gue lihat di dunia kerja beda banget. Lu kerja kelompok ya kerja kelompok, lu kerja. Nggak bisa lu namanya nggak kerja, lu dilaporin, udah pecat, udah bye. Nggak bisa lu aneh-aneh kayak gitu. Di sekolah yang terjadi adalah kerja kelompok itu jadi antara lu kerja masing-masing, 1, 2, atau sebagian kerja sebagian membayar ya, atau memberikan kompensasi. Dan yang paling jange, yang kerja 1, 3-3-nya berkelompok noh, pusreng dah sono gitu kan, kagak dibayar, kagak diapa, karena culun mungkin, karena tidak dapat kelompoknya sih. Udah gitu kalau misalnya paling gak demen dapat kelompok dikocok tuh nggak gitu nggak lo? Biasanya kelompoknya cowok semua tuh. Aduh ya dikocok kelompok yang tim belang cuy. Soalnya gue yang paling rajin nih, 3 udah yang paling ini nih pentolan nih, yang udah paling jelas di kelas yang paling pentolan nih, udah abis, udah pasti otomatis bukan kerja kelompok, itu hari setersia lu untuk ngerjain seluruh tugas kelompok itu lu sendiri. Udah mau diskusi apa lu sama mereka, kasih tahu gue caranya gimana. Nah itu coba gue pengen ngobrol sama kalian nih gitu. Mungkin ada yang mau nge-share gitu gimana pendapat kalian atau pengalaman kalian mengenai kerja kelompok. Lo ada yang aneh-aneh nggak pas kerja kelompok? Oh ada, no. Apa? Jadi pada saat kerja kelompok kan gue kebiasaan tuh dapetnya cowok terus ya. Ya udah main. Yang ngerjain 1, kita sisanya malah. Ini manusia-manusia yang kayak gini nih, yang nomor 3 tadi nih. Karena lu tahu kan, lu kalau nggak ngerjain pun lu tetap dapat nilai kan. Betul. Jadi kayak lu udah ngapain gua kerja kelompok gitu tapi kan. mungkin kayak gue mengerjakannya bukan mengerjakan kelompok kayak itu, tapi menghibur dia gitu supaya Lu menghibur Iya, lu dia ngobrol. Anjir, dia sambil kerja, lu open mic. Jadi waktu itu gua orang sambil kerja gitu ya. Ada yang pernah denger namanya ini gitu ya, gitu open mic lo tahu-tahu depan dia gitu ya buat menghibur. Ya nggak mungkin dong jange. Iya enggak, maksudnya kayak sambil cerita-cerita aja dia ngerjain, kita sambil cerita-cerita oh iya gitu. Lu pikir dia terhibur kan? Lu pikir dia terhibur kan? Padahal lu tahu kan kalau dia tuh kayak dalam hati anak lu kerja dong gitu. Itu kan waktu pikiran naif gue kan, wah gue menghibur, gue berkontribusi. Padahal lu nggak tahu kan isi hati dia, lu masuk kerja kantor gue nggak bakal gue kasih masuk lu gitu gimana ayo. Untungnya dia jadi ini sih. Apa? Ya sensor dah. Udah. Pantes lu sekarang jadi segini.
Jadi saran gue buat teman-teman yang udah kerja kelompok, ya kerjalah. Walaupun mungkin teman-teman ngeliat nggak efisien dan bagaimana, ya kerjain aja. Atau nggak kalau lu tahu lu nggak bisa kerjain, ya kasih tahu lu bisa kontribusi apa gitu. Bilang, boy gue nggak bisa kerjain ini, atau mungkin gue ada acara keluarga. Kalian mau makan apa? Kalian mau gue bayar berapa? Atau maksud gue itu masih lebih baik ya dibandingkan lu ya udah main gitu. Atau kayak kuda pura-pura open mic depan dia gitu. Apa kagak ada kontribusinya, udah mending kasih dia makan, kayak bikin dia seneng gitu loh, udah bantu ngerjain tugas lu gitu. Atau jangan-jangan emang dia butuh bantuan lu yang lain gitu, misal ke rumah lu atau apa gitu yang bisa dikerjain dengan suasana tenang, lu nya cabut dari rumah gitu, atau apalah, you know lah maksud gua gitu. Tapi yang paling efisien dan paling bagus, yang paling bener menurut gua tetap yang ya kerja kelompok bener. Jadi itu sih keresahan gua mengenai kerja kelompok yang baru-baru ini keluar di live stream gue, karena ada yang nanya, ada yang diskusin, jadinya sempat kepikiran juga gitu, dan akhirnya iya ya kerja kelompok kok dipikir-pikir aneh ya. Dari pertama konsepnya nggak make sense, kayak nggak kerja kelompok, kayak kerja masing-masing terus dikumpulin doang. Atau yang kedua yaitu nggak semuanya kerja, mesti ada kontribusi lain, dan menurut gue ini lebih oke dibandingkan yang paling parah nih, satu orang kerja, tiga-tiganya berkelompok gitu, atau lainnya berkelompok gitu. Udahlah, apalagi kalau yang paling gede kalau misalnya disuruh dipilihin sama orang yang nggak tepat, itu yang aduh, itu udah paling Oh, waktu itu gue ingat banget, gue pernah protes ke guru gue, dan guru gue ya itu yang tadi gue bilang, ngatain gue nggak bisa menjadi makhluk sosial gitu. Lah, Bu, saya masih sampai sekarang masih bersosial, malah saya jadi sosial media strategis. Oknum bu guru yang, aduh gue lupa namanya, pokoknya oknum bu guru yang bilang saya gagal jadi makhluk bersosial. Ya, Bu, ya aja deh. Gue ingat banget ya, gue protes pada saat itu, gue nggak mau satu kelompok sama mereka, karena mereka orang-orang yang udah bangor lah, yang pentolan-pentolannya lah. Dan karena gue tahu ujung-ujungnya gue kerja sendiri. Gue ingat banget, gue minta ke guru itu, gue coba ingat ya, ini lupa, ini kayaknya SD apa SMP gue lupa. Pokoknya gue minta sama oknum guru itu untuk saya mendingan kerjain sendiri bu, gitu loh, dibanding sama mereka atau pindahin saya ke kelompok lain. Gue ngomongnya baik-baik gitu ke depan guru. Terus dia malah ceramahin gue depan kelas, bilang gue bukan makhluk sosial. Ingat banget tuh gue. Kenapa dah? Gue tanya kenapa? Salah gue apa? Gue kan nawar, bikin negosiasi proposal gitu. Gue bukan ngelawan, bukan ngelunjak gitu. Boleh nggak saya pindah kelompok karena yang ini nggak bakal kerja dari pengalaman saya nih bu, gitu loh. Atau ibu mau memastikan gitu, kalau dia nggak kerja no, kan bisa dia respon gue ini, kalau dia nggak kerja no, nggak apa-apa kamu kerjain aja, ibu nggak akan kasih mereka nilai. Aduh, tenang banget hati gue ya nggak sih? Yeah. Aduh, enak banget gitu loh. Dia ngerti keadilan sosial gitu loh, bahwa yang bekerjalah yang mendapatkan nilai, yang dia jangan kerja gitu loh. Tapi coba dulu ya no, ajak dulu, kalau misalnya dia nggak mau, ya udah bilang sama ibu gitu. Diceramahin, bukan makhluk sosial. Oknum, tapi itu oknum bilang oknum. Oknum itu oknum. Ya kalau kalian dapat guru-gurunya yang oke, yang baik, bagus lah. Tapi ya gitulah. Tapi itu kejadian udah lama lah, ya udahlah ya. Oke, itu aja dari gua nggak anti kerja kelompok, gua malah encourage kalian untuk kerja kelompok. Di luar sana di dunia kerja udah pasti semuanya kerja kelompok. Pasti dong. Udah pasti kerja kelompok. Nggak ada yang nggak kerja kelompok, nggak ada yang kerja sendiri. Tapi ya kerja kelompoknya nggak dipilihin yang random gitu, nggak yang kayak apa ya, ngasih tugas, nggak ada sistemnya, dan lebih adil dan lebih asik gitu. Gua sampai sekarang kerja kantoran juga kerja kelompok dan nggak ada masalah, karena ya gua ngerjain punya gua, dia ngerjain porsi dia, kita ketemuan, kita rangkum bareng, kita saling membantu gitu. Nggak usah ribet-ribet kantor deh, bikin film aja. Dalam bikin film ada kerja kelompoknya banyak gitu loh. Ya dari produksi ke sebelumnya ada pra-produksi, habis itu bagaimana produksi di pasca produksi dan lain-lain gitu. Bagaimana lu jangan sampai nyusahin editor gitu. Jangan sampai nanti lu nyusahin sound engineering-nya dan segala macam. Jangan sampai director ngeribetin aktornya dan aneh-aneh dan segala macam. Directornya jangan nyusahin request yang aneh-aneh biar produsernya nggak pusing segala macam, karena itu kepentingan bersama, biar sama-sama kelar, sama-sama jadi, sama-sama senang, sama-sama untung gitu. Di luar sana entah kenapa kerja kelompoknya gue lancar-lancar aja sih. Jadi itu aja sih yang pengen gue curhatin, keresahan gue mengenai kerja kelompok. Dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like video ini, dan nyalain notifikasi, nyalain belnya. Jangan lupa share ke tongkrongan kalian suka kerja kelompoknya bagaimana, dan follow kami di sosial media, karena di sosial media kami tidak berkelompok. Kami masing-masing. Kami individualisme. Nah, oh ya, komen di bawah segala macam keluh kesah kalian, pendapat kalian, atau mungkin cerita-cerita kalian mengenai kerja kelompok. Nanti gue bikinin episode barunya mengenai kerja kelompok, pengalaman kalian mengenai kerja kelompok yang paling gak enak, yang paling nyebelin, yang paling lucu, atau yang paling kocak, atau yang ternyata malah wholesome. Boleh, apapun itu, temanya kerja kelompok di sekolah, komen di bawah. Dan untuk kita semua, main kabur aja, lu belum kelar. Apa, gue mau benerin duduk. Karena biar apa? Biar kerja kelompoknya bagus. Lu mau open mic dulu kan nih? Orang kerja kelompok, lu hibur dulu, ayo. Jadi stay clean and so on.